Shalom saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan bersama saya, Pendeta Mel Atok. Saya mengucap syukur bahwa saya diberi kesempatan lagi oleh Tuhan untuk berbagi video kepada saudara, yang tentunya doa saya, harapan saya bahwa video-video yang sudah dibagikan, yang sedang dibagikan ini, atau nanti ke depan kalau ada video-video lagi yang saya bagikan, Tuhan berkenan memakai video-video itu untuk menguatkan kita di dalam iman kita, di mana di dalam channel Pendeta Mel Atok, di situ kita bisa menemukan video-video berupa satu khotbah lengkap dalam sebuah ibadah, baik ibadah raya atau KKR, atau ada kesaksian-kesaksian dari saudara-saudara seiman yang lain, atau kesaksian pribadi saya sendiri. Lalu juga di channel ini ada juga saat dimana saya memberitakan Injil dengan cara tanya jawab atau menjawab pertanyaan saudara-saudara seiman, dan juga meresponi keadaan-keadaan sekitar kita seperti yang saya lakukan pada saat ini melalui video ini, yaitu berkaitan dengan tema kita. Sungguh menarik bahwa banyak hal yang kita lihat di media sosial yang viral, dan saya pikir ini penting, ini menarik untuk kita renungkan bagaimana sudut pandang kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ketika melihat berbagai hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mengingat kita tahu bahwa tidak ada satupun terjadi kebetulan. Semua terjadi atas seizin Tuhan. Apakah itu peperangan, apakah itu gempa bumi, atau fenomena-fenomena yang lain, di mana kalau kita melihat misalnya ya, ada orang tertentu, siapapun dia, apapun agamanya, kalau dia terkena satu masalah, bencana, persoalan, nah di situ bagaimana orang Kristen melihat? Saya selalu mengajak orang Kristen melihat, katakanlah kalau ada orang terkena satu bencana, malapetaka, entah ya seperti tema kita ini, atau kecelakaan maut berupa bencana alam, tabrakan maut dan lain sebagainya. Saya pernah menyampaikan misalnya dalam beberapa video, misalnya seperti Vanessa Angel almarhumah itu dan suami dan suami celaka. Nah di situ kita diajak untuk melihat bagaimana orang Kristen melihat itu. Kita tidak melihat lalu menghakimi dan menganggap diri kita karena kita Kristen kita lebih baik. Tidak juga. Kalau Anda baca dalam Lukas pasal 16 itu ya, ayat 1 sampai maksud saya Lukas 13. Ayat 1 sampai ayatnya yang kelima, di sana ada orang terkena bencana dan kemudian mereka datang memberi informasi kepada Tuhan Yesus dengan satu sikap hati yang mungkin menganggap bahwa yang terkena musibah itu lebih berdosa daripada mereka yang belum terkena musibah. Ternyata Yesus bilang tidak, bukan mereka lebih berdosa, kamu harus bertobat dan seterusnya. Itu Anda bisa baca di Lukas 13 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Nah, secara khusus berkaitan dengan tema kita ya, hukuman mati bagi Pak Sambo ya. Pak Sambo hukuman mati dalam kasus pembunuhan berencana terhadap almarhum Brigadir Joshua Huta Barat. Nah, menarik saudara-saudara bahwa di dalam beberapa hari terakhir ini berita itu sangat hangat ya, dibahas di mana-mana ya, berbagai media, dan saya juga lihat hamba-hamba Tuhan ikut menanggapinya. Maka saya pikir tidak berlebihan juga kalau saya ikut menanggapi, karena mungkin saja ada saudara-saudara saya yang telah mendukung channel saya juga berharap bagaimana sih tanggapan Pak Mel Atok. Nah, berkaitan dengan hukuman mati sendiri, saya sudah pernah menanggapinya dengan cukup jelas menurut saya ketika saya menanggapi satu kasus di NTT ya, berkaitan dengan kasus Penkase, di mana ada ibu dan anak yang dihilangkan nyawanya oleh Randi Bajide dan mungkin istri. Kita tidak tahu bagaimana persidangan mereka, dan di situ juga dijatuhi hukuman mati. Saya memberi keterangan secara Alkitabiah. Jadi pada prinsipnya adalah bahwa secara Alkitabiah, kalau memang
satu kasus ternyata diteliti menurut pandangan Tuhan atau hukum yang berlaku di negara tertentu di mana Tuhan juga berdaulat atas negara itu, dan ternyata kasus tersebut layak dijatuhi hukuman mati, maka sebenarnya itu bukan manusia yang mencabut nyawa, tetap Tuhan. Karena Roma pasal 13 ayat 1-7 itu pemerintah ditetapkan oleh Allah, tidak sembarang dia menyandang pedang, karena pemerintah ditetapkan oleh Allah untuk menyatakan murka Allah. Jadi bukan manusia cabut nyawa manusia. Kalau ada kasus ternyata hasil final dari sebuah persidangan adalah hukuman mati, itu bukan manusia cabut manusia punya nyawa, manusianya diperalat Tuhan saja untuk eksekusi. Yang menentukan itu Tuhan, gitu loh. Ya, jadi di dalam Alkitab itu jelas dalam 10 hukum dilarang membunuh. Tapi kalau kita kaji lebih dalam, bahas lebih dalam tentang larangan membunuh itu, ternyata larangan membunuh itu ada larangan membunuh yang memang tidak diperbolehkan, tapi ada juga yang diperbolehkan. Siapa yang menentukan itu? Bukan manusia, Tuhan. Ya, misalnya kalau Tuhan dalam kasus perjanjian lama ya, Tuhan suruh Saul atau Daud tumpas Amalek atau bangsa tertentu. Itu artinya pembunuhan itu diperbolehkan oleh Tuhan. Mereka hanya eksekusi saja. Begitu ya. Kalau bunuh orang dengan maksud jahat, ya kita sudah dendam, iri hati, ya dan lain sebagainya. Lalu kita bunuh dia, nah itu pembunuhan yang bersalah, yang melanggar salah satu hukum dari 10 hukum Allah itu, yaitu larangan untuk membunuh. Tetapi kalau hukuman mati misalnya ditentukan, tidak ada masalah. Itu memang kedaulatan Allah, bukan manusia yang cabut nyawa manusia. Karena saya lihat kalau ada kasus orang mendapatkan hukuman mati, orang mulai komentar dengan perasaan tanpa melihat Alkitab. Begitu ya. Membunuh yang membabi buta itu tidak boleh. Nah, mau seperti apa? Saudara bisa lihat mungkin di video saya yang lain. Nanti di deskripsi, di kolom deskripsi video ini, saya akan taruh link dari video ketika saya menjelaskan tentang hukuman mati menurut pandangan Alkitab. Tetapi dalam kasus Pak Sambo, hukuman mati ini justru tema saya, ya, Pak Sambo hukuman mati tapi bisa masuk surga. Nah, tanda tanyanya kan begitu. Pak Sambo hukuman mati tapi bisa masuk surga atau tidak? Itu kurang lebih pemikiran saya seperti itu yang saya mau seberangkan kepada saudara. Kalau kita bertolak dari 1 Yohanes 3 ya, ayat 15 itu, ayat itu mengatakan tidak ada pembunuh masuk surga. Ya, saya baca dulu 1 Yohanes 3 ayat 15, dan khusus kasus Pak Sambo sudah terbukti ya, ini pembunuhan yang berencana kan. 1 Yohanes 3, sorry saya cek ayatnya dulu. Saya mau baca buat kita supaya kita lihat ada dasar ayat yang menegaskan pembunuh tidak masuk surga. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 15, demikian bunyi firman Allah. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Seluruh teks ini sebenarnya dari ayat 11 sampai 18 itu mengkontraskan antara orang yang sudah hidup dalam Tuhan dan belum hidup dalam Tuhan. Kalau sudah hidup dalam Tuhan, yang dia tonjolkan kasih. Tapi yang belum hidup dalam Tuhan, sekalipun mengaku agama Kristen, yang menonjol dari hidupnya adalah kebencian yang bisa berujung kepada pembunuhan. Nah, kekasih Tuhan menarik bahwa kalau kita bicara tentang topik ini, ya, ayat ini secara jelas mengatakan pembunuh tidak masuk surga, ya kan? Nah, kalau kita terapkan ini kepada kasus pembunuhan, misalnya Pak Sambo dalam kasus ini, dia masuk surga atau tidak? Tidak, kalau menurut ayat ini. Tetapi tidak kalau beliaunya tidak bertobat. Pak Sambo tidak bertobat, atau pembunuh-pembunuh yang lain, mereka tidak bertobat, mereka pasti tidak masuk surga. Tetapi fakta di dalam kitab suci kita belajar ya, bahwa ada orang-orang yang jelas-jelas kesaksian hidupnya. Dia adalah mantan pembunuh. Musa pernah bunuh orang, tapi Musa diselamatkan, dipakai Tuhan, dan Musa masuk surga. Ya, lalu kemudian Paulus
Paulus adalah mantan pembunuh, penganiaya, ganas, pembunuh, tapi kemudian dipilih Tuhan dan diselamatkan Tuhan. Jadi kalau soal hukuman mati Pak Sambo seperti apa, itu para penegak hukum lebih paham, iya kan? Tapi saya sebagai rohaniwan melihat ini, mengingat Pak Sambo juga seorang Kristen. Kalau saudara tanya, ya saya lihat nonton beberapa tanggapan Pak Mahfud MD misalnya, Pak Mahfud bilang itu sudah cocok itu, karena bla 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 gitu kan. Nah, tapi kalau saya melihat, andai kata Pak Sambo sudah seperti itu, tapi kalau Pak Sambonya bertobat sungguh-sungguh, Pak Sambonya betul-betul menyerahkan diri, keputusan Tuhan seperti apa melalui hasil persidangannya Pak Sambo itu, apakah benar-benar hukuman mati, apakah ada potongan tahanan atau apa, saya tidak mengerti, ya. Tapi andai kata pahit-pahitnya adalah hukuman mati, ya kan, dieksekusi mati, tetap orang ini kalau dia bertobat ada kesempatan untuk masuk surga. Nah saudara-saudara, tapi menarik di 1 Yohanes 3 ayat 15 ini, dia tidak hanya bicara tentang membunuh seperti yang Pak Sambo dan teman-teman lakukan kepada almarhum Yosua Huta Barat. Tapi kita pun saudara-saudara, kalau membenci orang, lalu kita sendiri tidak ada pertobatan, kita tidak melakukan seperti mereka lakukan. Tetapi karena kita membenci berlarut-larut sampai berakar pahit, kita juga tidak lolos dari neraka kalau kita tidak bertobat. Jadi sekalipun kita tidak pernah bunuh orang, kita tidak pernah masuk dalam satu pengadilan lalu ada keputusan vonis hukuman apa buat kita, tapi kalau kita adalah seorang pendendam, pembenci, ya akar pahit, menyalurkan kebencian, sebenarnya kita tidak lebih baik dari mereka-mereka yang dijatuhi hukuman mati. Kalau kita pun tidak bertobat, hanya bedanya kita tidak dalam penjara saja. Kita di luar penjara tapi penuh kebencian, kita tidak bertobat, kita pun masuk neraka. Nah, maka dari itu sekali lagi melalui video ini, kalau kita lihat kasus apapun, cepat-cepat tarik ke diri kita. Ya, jangan kita melihat orang langsung fokus ke orang itu saja tanpa menarik ke diri. Orang Kristen selalu diajarkan lihat satu kasus, tarik ke diri. Lihat bencana, tarik ke diri. Lihat kesusahan orang, tarik ke diri. Lihat kejatuhan orang, tarik ke diri. Hati-hati, kamu juga tidak hebat. Ya, sebab ayat ini bilang begini dalam 1 Korintus 10 ya. Kalau ada orang merasa diri lebih baik, lebih hebat, lebih kuat, waspada. Saudara dan saya juga bisa jatuh. Jadi hati-hati dalam melihat dan menilai orang lain terlalu berlebihan sampai lupa berjaga-jaga terhadap diri kita sendiri. Ya, 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jadi kalau kita lihat orang, hati-hati. Jangan sampai kita merasa kita paling kuat, paling hebat, lalu pikir kita lolos. Hati-hati supaya kita jangan jatuh ya. Nah, soal kasus Pak Sambo kita serahkan ke Tuhan melalui alat hukum di Indonesia. Tetapi buat kita sendiri, periksa hatimu. Masih ada kepahitan? Masih ada akar pahit? Masih ada dendam? Masih ada iri hati yang berlarut-larut? Berhenti, stop, bertobat. Karena tanpa itu neraka tunggu kita. Tapi kalau kita bertobat, surga tunggu kita. Jangan ada kita yang merasa diri kuat. Tetap cari Tuhan, rendahkan diri kepada Tuhan, menyembah Tuhan dengan benar. Jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan putus dalam hal menjaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan melalui doa sungguh-sungguh setiap hari, baca Alkitab sungguh-sungguh, dan berusaha menyebarkan kebaikan secara benar menurut standar firman Allah. Kita tidak membela manusia, kita tidak membela siapa-siapa, tapi kita membela Injil seperti yang Paulus lakukan dan hamba-hamba Tuhan lakukan. Dengan demikian hidup kita luar biasa diberkati untuk jadi berkat. Saya Pendeta Mel Atok, melalui video sederhana ini saya berharap video ini menjadi berkat, menjadi sukacita, menjadi kekuatan bagi kita sehingga kita sama-sama maju dalam Tuhan. Tahun ini adalah tahun di mana berita ada resesi, sudah terjadi gempa bumi di mana-mana, bahkan di Indonesia kita lihat ada bencana saya nonton di Jayapura, juga ada di Sumbawa atau mungkin di tempat lain. Kita harus mendoakan satu dengan yang lain, ya. Pernahkah saudara mendoakan kasus Pak Sambo? Pernahkah saudara mendoakan supaya keluarga Yosua Huta Barat dikuatkan? Pernahkah saudara berdoa supaya Pak Sambo bertobat? Kalau belum, lakukanlah. Keluarga Yosua Huta Barat bertobat, dikuatkan.
tapi Pak Sambo sendiri dapat kesempatan bertobat bersama istrinya dan teman-temannya. Semoga mereka bertobat, kan begitu ya. Dan saya yakin keluarga almarhum ya, Pak almarhum Yosef Huta Barat, papanya, mamanya dan kerabatnya, mereka juga orang Kristen. Pasti mereka rindu kalau bisa, kalau memang hukuman mati terlaksana suatu saat, tapi Pak Sambo sudah mengambil keputusan untuk bertobat. Dan saya rindu semua orang yang terkena pidana mati seperti ini, sebelum waktu itu menjemput, biar mereka bertobat. Ingat, kita tidak lebih baik dari mereka, jadi kita juga harus bertobat. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Mel Atok. Sebarkan video ini. Salam, terima kasih banyak, Tuhan berkati.